Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur pada pekan ke-7. Kita membahas lanjutan dari apa yang kita bahas di pekan lalu terkait dengan rekahan ya dan mekanisme deformasi dari brittle. Maka kita membahas produk yang pertama dan yang pertama lah sebenarnya, yaitu joints dan vein gitu ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya joints atau struktur secara umum ya, struktur style secara umum itu terbagi ke dalam dua, yaitu ada yang kita sebut sebagai discontinuous dan kita sebut sebagai continuous. Di mana ini bisa kita katakan seperti brittle styles dan ductile styles. Di mana ketika kita berbicara struktur yang discontinuous, rekan-rekan semua sudah ketahui ada sesar, ada kekar begitu ya. Sedangkan apabila kita berbicara struktur continuous, kita nanti erat kaitan dengan pembentukan lipatan, lalu ada foliasi dan sebagainya gitu. Nah, dalam ruang lingkup pembelajaran pekan ini, kita akan terfokus ke dalam satu produk struktur, yaitu yang kita sebut sebagai kekar, yang nantinya akan ada turunannya. Jadi ada yang terisi kekarnya, ada juga yang tidak terisi. Ketika terisi, kita sebut istilahnya dengan vein ya, seperti itu ya. Apabila tidak terisi, kita kenal dengan istilahnya join seperti itu. Atau nanti ada yang dinamakan dengan fissure. Nah, tentunya teman-teman, eh, apa namanya, kekar itu secara definisi itu merupakan blok yang tentunya saling terpisah. Ya, discontinuous ya, tetapi tidak bergeser ataupun pergerakannya tidak signifikan seperti itu ya. Dan ini yang akan kita bahas pada pekan kali ini. Nah, ya, pada pekan kali ini kita akan terbagi ke dalam 4 bagian, yang tentunya setiap bagian mungkin diwakili dari satu video ya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan definisi awal apa itu kekar begitu ya. Dan juga bagaimana kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekar. Dan yang kedua, yang ketiga adalah distribusi dan morfologi dari kekar itu sendiri seperti apa. Ya, dan yang keempat, kita masuk ke kekar yang terisi atau yang kita kenal dengan vein. Jadi bagaimana proses pembentukannya, apa saja yang terjadi di vein, dan mungkin di akhir nanti saya akan menyimpulkan apa tujuan kita mempelajari kekar begitu ya. Coba kita mulai dari yang pertama. Jadi kita teman-teman bisa melihat ini definisinya saya ambil dari Vossen untuk saat ini. Jadi kekar itu bisa dikatakan suatu bidang rekahan yang tidak memperlihatkan pergeseran signifikan, yang artinya bagian masanya masih berhubung atau bergabung gitu ya. Dan kekar itu merupakan gejala yang sangat umum terjadi pada batuan. Sering kita jumpai karena banyak penyebabnya. Jadi banyak aspek-aspek yang menyebabkan kekar itu terjadi. Kekar pada umumnya rekan-rekan semua itu menunjukkan pola yang sistematik atau bisa kita katakan menunjukkan pola tertentu yang kita sebut atau kita kenal dengan bahasa ilmiahnya preferred orientation gitu ya. Dan seringkali dia terbentuk secara simetrik walaupun akan sulit dipakai dalam interpretasi strain dan stress apabila datanya berdiri sendiri. Artiannya, ketika berdiri sendiri itu berarti hanya data kekar saja. Dengan data kekar saja kita sulit menginterpretasi strain maupun stres begitu ya. Akan tetapi ketika disertai dengan data-data lainnya, contohnya data kelurusan, lalu data sesar begitu ya, ataupun data-data yang lain, data-data geologi yang lain, kekar ini, data-data kekar yang kita ambil di lapangan memiliki nilai, memiliki arti seperti itu. Dan tentunya kenapa kekar tidak bisa berdiri sendiri? Karena ada beberapa faktor teman-teman. Jadi sulitnya ditentukan jenis kekarnya ini. Jadi kekar ini bisa jadi struktur primer loh teman-teman. Bisa jadi juga struktur sekunder. Lalu ini kekarnya apa? Jadi kekar itu banyak, ada yang kita sebut sebagai ini ya, joints begitu kan, tensile begitu kan, atau extensional joint begitu kan. Extensional fractures, ada yang kita sebut sebagai shear joint. Nah, itu istilah tersendiri tuh. Shear joint nanti akan kita ulas ya. Mungkin itu di bagian sesar nanti. Jadi sulit, jadi kita butuh waktu untuk menentukan jenis kekar. Dan yang kedua, tidak menunjukkan sifat pergeseran, yang dimana ini sebagai, kalau pergeseran itu kan modal utama translasi ya teman-teman. Jadi dia tidak menunjukkan sifat pergeseran di situ. Nah, lalu sulit menentukan waktu pembentukan. Jadi sesar ini, mohon maaf, kekar ini
bisa terbentuk pada saat deformasi terjadi ataupun terreaktivasi. Jadi misalkan ada gempa di tahun 1000 sebelum Masehi. Kekarnya memiliki arah orientasi 300 north to east, 300 to east misalkan ya. Lalu di 1000 setelah Masehi, berarti 2000 tahun kemudian, dia terjadi gempa lagi. Nah, kekar-kekar itu bisa teraktivasi. Jadi kekar ini tidak menunjukkan waktu yang spesifik begitu. Dan tentunya dalam mengamati nanti kita perlu mengetahui kekar yang mana yang muda, kekar mana yang tua begitu ya, dari hubungan cross cutting dan sebagainya. Nah, tadi juga yang keempat ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, aktif atau diaktifkan kembali oleh deformasi yang berulang dan tentunya dapat terbentuk oleh bermacam proses. Proses-proses ini nanti akan kita bahas di bagian berikutnya ya. Oke, ini secara definisi, jadi kekar itu merupakan bidang planar yang mempunyai kecenderungan gerak pada bidangnya. Nah, teman-teman semua dalam struktur geologi modern, tentunya mekanisme pembentukan kekar ditinjau dengan teori pembentukan rekahan berdasarkan failure envelope seperti yang dijelaskan di pekan lalu. Jadi ketika batuan atau ketika lingkaran Moore itu mencapai titik kritisnya, dia bersentuhan dengan failure envelope-nya, maka dia terjadi rekahan ya. Dalam hal ini mungkin terjadinya kekar di situ kan. Dan tentunya kekar itu merupakan mode 1 dari pembentukan rekahan. Kita kenal ada 4 mode ya, walaupun di buku-buku banyaknya 3. Ada mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Teman-teman itu diperhatikan baik-baik ya, karena itu nanti akan digunakan terus baik dari aspek geologi maupun dari non-geologi gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada beberapa jenis kekar. Kita bisa lihat, ini yang pertama adalah fissure teman-teman. Di mana, nah begini ya, di mana dia membuka. Ada rekahan yang terbuka. Biasanya dia muncul ke permukaan dan kamarnya besar ya, sentimeter sampai meter skalanya. Dia terisi oleh fluida baik air maupun gas, cairan maupun gas begitu ya. Nah, ketika kekarnya itu terisi oleh mineral, ya, terisi oleh mineral, itu kita sebut sebagai vein. Biasanya kita mengenal istilahnya ada vein kuarsa, vein kalsit dan sebagainya. Itu kekar sebenarnya, kekar yang terisi oleh mineral. Dan juga yang biasanya kita kenal retakan-retakan aja, juga kita bisa katakan join begitu ya. Tentunya dia tidak menciptakan pergeseran yang signifikan ya, atau bisa dikatakan pergeseran yang berarti ya, dalam beberapa textbook disebutkan seperti itu. Nah, teman-teman diperhatikan ya perbedaannya antara fissure, vein dengan join. Ini sama-sama extensional fractures ya. Atau kalau misalkan kita berbicara stresnya berarti tensile stress atau tensile fractures begitu ya. Dia menciptakan bukaan dan tentunya kalau misalkan kamarnya besar tapi nggak ada isinya atau kita katakan isinya fluida itu fissure. Ketika dia terisi oleh mineral itu kita sebut sebagai vein. Ketika kamarnya kecil hanya garis-garis saja begitu bisa kita lihat bisa kita katakan seperti itu yang kita sebut sebagai kekar atau joints gitu kan. Oke, nah tentunya teman-teman, kenapa kita perlu mempelajari kekar? Karena kekar ini berperan sangat penting untuk berbagai permasalahan. Permasalahan geologi seperti apa? Di bidang pertambangan atau quarry. Kita akan sangat mudah mengambil batunya, mengambil bahan bakunya ketika kekarnya banyak. Karena kan zona lemahnya banyak tuh di situ ya. Tuh, lalu di aspek civil engineering atau geoteknik, nanti kita dalam membangun suatu batuan, tentunya kita harus mencegah retakan terjadi ya, kekar-kekar terjadi. Yang nanti di mana semakin berkembang kekar itu, dia bisa bergeser menghasilkan sesar buatan gitu kan bisa dikatakan. Jadi memperkokoh suatu konstruksi bangunan itu sangat penting sekali. Atau nanti berhubungan dengan lereng ya. Lalu yang ketiga itu kita bisa berbicara sirkulasi air tanah tuh teman-teman semua. Jadi tentunya kekar-kekar ini bisa berperan atau pastinya berperan sebagai mesti berperan sebagai ini ya, apa namanya zona permeable atau barang-barang yang bisa mengalirkan fluida ya ataupun bisa menyimpan fluida gitu kan. Lalu kita berbicara hidrotermal fluida dan juga endapan mineral. Nah, vein-vein ini kan terisi oleh mineral ya dan banyak sekali endapan-endapan mineral yang terbentuk di situ ya atau berhubungan dengan vein. Makanya kekar ini sangat penting buat teman-teman di geologi, di geofisika, di pertambangan, mungkin nanti teman-teman yang di teknik sipil dan apa namanya dan relasinya seperti itu. Oke, baik. Nah, teman-teman kita mengenal ada istilah yang kita sebut sebagai join sets, join patterns, dan nanti ada join system. Nah, teman-teman bisa disimak baik-baik bahwasanya
ketika kita berbicara join set, berarti sebenarnya itu merupakan satu kekar yang memiliki pola tertentu. Misalkan kekar teman-teman ini ada dari gambar ini ya. Saya coba tunjukkan dengan pointer. Nah, di sini ada garis yang ini ya. Kita katakan atas bawah begitu ya. Singkat cerita kita katakan atas bawah. Nah, garis-garis ini dengan arah yang sama paralel gitu. Dengan kekar yang paralel dengan arah yang sama, itu yang kita sebut sebagai satu join set ya. Dan ketika join set itu bergabung lebih dari satu, itu yang kita sebut sebagai join system ya. Jadi dalam satu satu batuan itu teman-teman pasti memiliki join sistemnya. Nah, join sistemnya itu ada bermacam bentuk, ada bentuknya T, bentuknya Y dengan T tuh ya di kiri bawah atau bentuknya X. Nah, bentuk-bentuk ini teman-teman ini berhubungan dengan proses pembentukannya gitu. Jadi seperti contohnya yang bentuk Y yang seperti ini ya. Ini erat kaitan dengan pembentukan kekar kolom. Di mana ketika ada suatu magma yang membeku, gampangnya seperti itu ya. Dia menghasilkan retakan-retakan seperti ini. Atau ketika bentukannya T, mungkin ini adalah kekar-kekar yang memiliki umur yang berbeda begitu ya. Ketika kita lihat bentuknya X, ini kekar-kekar yang conjugate. Dia kekar-kekar saling berpotongan, ini cenderung memiliki genetik atau waktu pembentukan yang sama begitu ya. Dia bersamaan. Jadi teman-teman ketika nanti ke lapangan melihat kekar tentunya harus membedakan tuh sistemnya seperti apa atau perpotongannya seperti apa sehingga nanti teman-teman bisa menginterpretasi lebih jauh lagi gitu ya. Jadi tolong dicatat bentuk-bentukannya ini. Oke. Nah, lalu juga berdasarkan pola penyebaran ya teman-teman semua. Jadi pola penyebaran kekar itu kita bisa bagi ke dalam dua. Yaitu apa yang kita sebut sebagai systematic join. Seperti yang tadi sudah sempat dibahas ya. Jadi systematic join itu kekar yang lurus, sejajar, dan seragam. Bisa kita contohkan yaitu berupa cleavage dan yang kedua adalah non-systematic joins. Non-systematic joins itu seperti contohnya bagian kiri ya teman-teman. Ini acak-acakan kan? Dia tidak memiliki sistem yang jelas gitu kan, nggak ada setnya yang nggak jelas gitu. Ini kita sebut sebagai non-systematic join. Nah, contoh dari systematic join bisa kita lihat di sini. Nah, teman-teman perhatikan, systematic join tentunya umumnya dicirikan oleh permukaan yang sangat halus, planar, dan mempunyai spasi yang tetap. Jadi cenderung jarak antar kekar itu memiliki spasi yang sama atau jarak yang sama, ya. Dan tentunya kebanyakan kebanyakan terbentuknya set yang sejajar begitu kan. Jadi banyaknya set yang sejajar, parallel join. Nah, ini systematic join teman-teman semua. Dan yang kedua itu non sistematik seperti ini ya. Nah, dia acak-acakan di situ kan. Dia acak-acakan, dia nggak jelas seperti itu ya. Ini yang kita sebut sebagai non systematic join. Oke. Baik, dalam ini yang ini ya. Terkait dengan joint formation, jadi kekar utama terbentuk di kerak bagian atas yang rapuh. Jadi sebenarnya kekar itu banyak terbentuk karena apa? Karena dia mencapai ke permukaan. Jadi permukaan itu banyak sekali terjadi kekar dan sebagainya. Nah, tentunya teman-teman ketika berbicara referensi yang sudah ada, jadi dengan persamaan yang didapat dari diagram Moore, saya singkat saja ya, saya tidak akan menurunkan rumusnya karena akan memakan waktu yang cukup lama tuh ya. Jadi teman-teman silakan simak textbook yang sudah diberikan. Jadi diketahui bahwasanya maksimum kedalaman pembentukan tensile joint berarti kita berhubungan dengan stress ya. Tensile joint adalah sekitar 6 km. Ya, kedalamannya itu maksimal 6 km lah tanpa dipengaruhi oleh ini ya, oleh pore pressure ya atau dengan tekanan air ya, tekanan pori ya. Nah, tentunya dengan kekuatan batuan, dengan kata lain tensile stressnya memiliki nilai kurang dari 40 MPa ya. Kurang dari 40 MPa. Jadi maksudnya kurang ini kan berarti tarikannya itu pasti lebih besar dari 40 MPa, tapi kan minus nilainya ya. Nah, jadi mostly di 40 MPa lah. Itu singkat cerita bisa kita turunkan jadinya kedalaman sekitar 6 km ketika dalam kondisi normal begitu ya. Atau bisa jadi lebih tinggi, lebih pendek atau lebih dalam ketika dalam kondisi-kondisi yang tidak normal begitu. Oke, baik. Nah, teman-teman di sini ada gambar yang saya bilang legendaris begitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ada fissure, ada vein, ada join. Ini saya sudah jelaskan di pertemuan lalu. Ini sebagai penguat saja bahwasanya mau fissure, mau join, mau vein begitu, dia memiliki pola orientasi yang sama. Orientasi bidangnya sama ya karena dia sama, keluarganya keluarga mode 1 begitu ya. Jadi kalau vein terisi mineral, fissure itu terisi oleh fluida, ya bisa kita katakan tidak terisi tapi kamarnya besar begitu ya.
Sedangkan join itu yang memiliki aperturnya kecil. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan video pembelajaran bagian pertama. Nanti kita lanjutkan ke video pembelajaran bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.